Kalian pasti pernah dengar 3 mode ini, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Bayani itu ilmu-ilmu tentang bayan, kebanyakan membahas yang berhubungan dengan teks. Karena kabar otoritatif itu sumber primernya adalah teks. Yang kedua irfani, intuitif, pengalaman langsung, namanya ilmu huduri. Yang ketiga burhani, pakai akal, pakai rasio, pakai analisis, namanya ilmu husuli. Mungkin kalian pernah dengar 1, 2, 3 di antara istilah-istilah ini. Yang paling populer biasanya kalian dengar pasti bayani, irfani, burhani, atau dikotomi antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu yang sifatnya deskriptif. Jadi kalian berusaha untuk tahu pengetahuannya orang lain, pengetahuannya buku, pengetahuan dalam ilmu-ilmu. Sementara kalau ilmu huduri itu ilmu yang hadir langsung dalam dirimu. Ilmu huduri itu bisa ilmu yang hasil pengalamanmu langsung. Kalau bahasa epistemologinya namanya know-how. Jadi tahu bagaimana. Lawannya ilmu husuli. Ilmu husuli itu know that, tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang makmur. Nah itu know that. Saya tahu caranya berenang, itu know-how. Jadi pengetahuan berenang mungkin tidak teoritis, tapi karena kamu sendiri bisa berenang, maka kamu tahu apa itu berenang, gimana berenang. Itu sebenarnya jenis ilmu huduri, ilmu yang didapat dari pengalaman langsung. Kalau ilmu husuli itu kamu tidak bisa berenang, tapi kamu baca buku tentang berenang. Oh berenang itu kalau kayak dada kayak gini, kalau kayak kupu-kupu kayak gini, kalau kayak punggung kayak gini. Itu ilmu husuli, tapi kamu sendiri nggak bisa berenang. Pengetahuanmu tentang berenang itu namanya ilmu husuli. Tapi kalau huduri, kamu ngerti sendiri gimana berenang itu, gimana cara mempraktekkan kayak punggung, kayak dada, kayak kupu-kupu. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Banyak. Hati-hati, Indonesia itu negara yang 70% air. Hati-hati kalau nggak bisa berenang. Harus bisa. Ya entahlah, kayak saya mengerti kalau ada tsunami beneran kan susah. Jangan kayak saya nggak bisa. Satu-satunya gaya yang saya bisa gaya dada. Sendiri nyemplung langsung dada. Belum sudah hilang. Jadi ada huduri, ada husuli. Kenapa sih kok huduri itu, kalau baca buku ilmu huduri kan agak jelimet. Sebenarnya itu ilmu dari pengalaman langsung. Jadi ilmu itu tidak dicari di luar, tapi dilihat ke dalam. Maka dalam tradisi Sunni dikenal misalnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan ilmu yang kalian tidak baca buku, tapi dia sudah ada di pikiran. Kalau ilmu husuli kamu mencarinya keluar, tapi kalau ilmu huduri kamu malah masuk ke dalam. Disiplinnya orang sering menyebut irfani, disiplin sufi. Untuk dapat pengetahuan ini kamu tidak baca buku, tapi lihat dong. Ya kan, wiritan, mujahadah kan. Kalau irfan itu kan gitu. Kalau huduri di barat itu namanya pengetahuan intuitif, yang kamu dapat dari pengalaman langsung. Yang tidak ngalami nggak bisa kamu tahu. Misalnya kamu bilang pacaran itu mengganggu kuliah. Orang yang menyatakan pacaran itu mengganggu kuliah, tanyalah dia punya pacar nggak? Kalau dia tidak punya pacar, berarti itu ilmu husuli. Derajatnya lebih rendah daripada ilmu huduri. Kalau dia sendiri punya pacar, itu sudah ilmu huduri. Berarti dia ngerti sendiri dan mengalami sendiri betapa susahnya punya pacar. Tapi kalau tidak, itu masih ilmu husuli, masih ilmu buku, masih ilmu konsep. Beda dengan ilmu huduri, ilmu pengalaman langsung, sifatnya intuitif, bukan karena baca. Maka ilmu namanya irfan. Di luar huduri sama husuli, kalau dalam agama ada ilmu bayan. Jadi bayan itu makna harafiahnya menjelaskan keterangan. Itu sebenarnya karena hubungannya sama teks. Jadi ini kayak wahyu bagian lain. Jadi wahyu itu kan ada dua, ada wahyu kauniyah, ada wahyu qauliyah. Untuk memahami wahyu kauniyah ini kamu bisa pakai huduri atau husuli, sementara wahyu qauliyah kalian butuh bayani. Banyak orang tidak setuju dengan bayan. Bayan itu tekstual, bikin orang berpikirnya keras, sudah selalu. Karena dalam agama pasti kalian harus bayani. Kalau nggak bayani kehilangan identitas. Karena dasar-dasar keislaman adanya di bayan, adanya di teks Al-Quran sama hadis. Nanti kita cermati satu-satu itu. Bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama masuk ke bayani. Bayani sumbernya dua, nas, teks atau wahyu. Yang kedua khabar, seperti saya jelaskan di atas. Kamu tidak harus balapan nulis ya. Tidak apa-apa, ditulis, kamu copy aja kalau punya flash disk. Ya, daripada kamu capek-capek nulis. Cuma ya kalau kamu copy ini isinya cuma pointers yang penjelasan agak aneh. Cuma jangan balapan nulis, nanti kamu konsentrasi sama nulisnya nggak ngerti yang diomongnya. Mending bikin improvisasi sendiri, kamu bahasakan sendiri. Silahkan nulis buku dengan pointers ini tidak apa-apa. Oke, bayani, nalar paling dasar dalam Islam. Sumbernya adalah nas, teks, wahyu. Yang punya otoritas teks. Nalarnya namanya nalar grafis.
benar salahnya. Cara mengujinya namanya inferensial. Dicek, kamu ngomong apa? Dasarnya ini, oh ya, benar sesuai dengan dasarnya. Itu namanya dicek referensinya. Namanya cara berpikir inferensial. Tidak salah kalau ada orang yang cara berpikirnya selalu dalilnya apa? Dasarnya apa? Tidak salah. Cuma itu sebagian, tidak seluruhnya. Dalam konteks nalar cara berpikir pola beragama. Salah satu cara berpikir yang paling simpel dalam agama memang model inferensial. Kamu cari nasnya apa, teksnya apa. Your nas, teks, wahyu, itu kan kalau wahyu jelas Al-Quran, tapi nas itu kan nggak selalu kadang-kadang ada Al-Quran, ada sunnah, termasuk pikiran-pikiran para ulama dalam buku-bukunya. Sehingga ada level kedua dari bayani, yaitu kabar atau ijma. Ijma ini otoritas orang. Kenapa ijma masuk? Karena logika. Yang ngajarin logika ini Nabi, bahwa umatku tidak akan sepakat dalam hal yang keliru, maka ijma dimasukkan. Kalau banyak ulama sepakat tentang satu hal, kemungkinan itu memang benar. Karena kalau nggak benar, pasti ulama nggak akan sepakat. Mungkin ada 1-2 ulama yang punya pendapat begitu, tapi nggak mungkin dia bisa sepakat banyak ulama. Ketika banyak ulama bisa sepakat, kemungkinan itulah yang benar. Maka ijma dimasukkan sebagai dasar otoritas person, kabar. Jadi ada nas, ada kabar. Ini salah satu yang khas dalam epistemologi Islam. Jadi tidak selalu pengetahuan itu harus nyari sendiri. Kayak kemarin kan yang minggu lalu pengetahuan itu kayak nyari sendiri. Pakai akalmu, pakai intuisimu, pakai nalurimu. Padahal nggak gitu. Kadang-kadang ada juga yang sifatnya dikasih tahu. Sifatnya kamu percaya sesuatu, kamu dikasih tahu seseorang, atau kamu mengambil inspirasi dari nas, dari teks, dari wahyu. Sumbernya namanya bayan. Metodenya ini ijtihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah. Istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kamu dengar aja sudah syukur. Ya lah, biar nambah kosakata atau enggak ya. Kalau pakai istilah asing itu kan biasanya enak. Kalau kamu ngomong ada asing-asingnya itu kan orang anggapnya ilmiah. Kalau pakai istilah-istilah Arab itu kan seolah-olah wah Yus alun ke Timur Tengah. Pakai istilah-istilah Inggris itu pokoknya alun ke Kanada. Fatonah itu pinter, sesuai dengan nama katanya kan, fatonah. Ini orang yang cerdas. Yang pertama ijtihadiyah. Ijtihad itu cara berpikir yang sumbernya nas tapi secara kreatif. Itu ijtihad. Ijtihad itu dari nas diambil prinsipnya, terus dia mengeluarkan ide baru. Itu contohnya ijtihad. Misalnya rokok itu haram, itu suatunya ijtihad sebenarnya. Kamu cari dalil yang bilang innar ruku'a haramun, nggak ada. Nggak ada dalil Nabi bilang bahwa rokok itu haram, nggak ada. Farka'u yang ada maknanya kamu rokokan. Farka'u maknanya rokiin, maka merokoklah dari orang-orang yang merokok. Jadi kalau kamu merokok tidak dari orang yang merokok itu haram. Harus sama-sama yang merokok, nggak ada dalilnya. Tapi terus diijtihadi bahwa merokok itu haram, pasti dengan mengambil inspirasi ide dari ayat-ayat yang sebenarnya dia nggak ada, tapi dicari substansinya terus dikeluarkan ide baru. Misalnya saya dulu pernah baca tafsirnya Hamka Al-Azhar itu. Ada ayat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI, tapi oleh Hamka ditafsiri seolah-olah bahwa PKI itu haram, PKI itu ijtihad mesti. Sifatnya ijtihadiyah. Sumbernya tetap nas, tapi polanya kreatif. Itu ijtihad. Maka orang sering bilang Islam itu mandek ketika pintu ijtihad ditutup. Kenapa? Tidak kreatif lagi sudah. Begitu pintu ijtihad. Jadi ijtihad itu kan jargonnya ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya kan? Jadi enak, kamu jangan takut ijtihad kalau punya alatnya, kalau ngerti loh ya. Jangan asal tapi kamu ngarang-ngarang itu ijtihad tak kreatif Pak, terus kamu ijtihad sendiri nanti merusak itu. Model bayani yang pertama itu ijtihadiyah. Meskipun dia pakai rasio, meskipun dia produktif, kreatif, tapi sifatnya adalah cara berpikir yang berlandaskan nas, berlandaskan teks. MUI memfatwakan apa ya? Fatwa MUI yang agak aneh-aneh itu. Golput itu haram. Terus apa lagi? Kayak aneh-aneh itu pasti dia punya dasar teks. Basul Masail kah, Majelis Tarjih kah, fatwa MUI kah, itu kan pola-pola ijtihad. Pasti dia sumbernya teks. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua istinbat. Istinbat itu sebenarnya dekat sama ijtihad, tapi dalam istinbat orang tidak kreatif, hanya menurunkan hukum istinbatiyah. Kalau istinbat itu dia setia dengan bunyi teks, kemudian dicari derivasinya. Misalnya Al-Quran bilang bahwa laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Nah terus kamu beristinbat, boleh kawin 4, adil itu kayak gini loh, itu istinbat hukum namanya. Adil itu kayak yang subur itu loh, istrinya banyak pakai seragam, pakai kalung yang sama, nah itu adil. Ya, mungkin gitu. Itu berdasarkan ayat, terus kamu menurunkan derivasinya dari ayat itu namanya istinbat.
Maka istinbat ya, kebanyakan orang terus istinbat hukum. Sebenarnya dalam usul fikih itu istihad itu dianggap bagian dari istinbat. Tapi di sini disendirikan biar kalian kelihatan aspek kreatifnya. Karena tidak setiap istinbat itu kreatif. Orang memahami Al-Quran secara letterlek itu juga istinbat. Jadi menarik hukum, merumuskan norma, merumuskan nilai berdasarkan teks. Itu namanya istinbat. Banyaklah, terus Al-Quran itu kan segalanya ada kalau tidak kalian maknai secara letterlek. Tapi ketika kalian maknai secara letterlek, banyak hal yang nggak ada, tapi bisa dibikin ada. Karena apa? Al-Quran itu memuat prinsip-prinsip umum. Jarang Al-Quran itu ngomong detail, kecuali paling sekitar 10% ketika ngomong ayat hukum. Tapi di luar itu Al-Quran itu ngomong prinsip umum, kadang-kadang simbolik. Simbolik itu Al-Quran pakai simbol-simbol yang bisa dipahami oleh orang Arab zaman itu. Yang kadang-kadang di era kamu ini rasanya lucu. Kok gitu ya? Tapi enggak, tapi zaman itu enggak. Maka ketika dipahami secara letterlek, wong itu simbol, kok kamu pahami secara letterlek, kadang-kadang jadi agak kok gini ya Quran sih gitu. Kadang-kadang kok yang perempuan mesti komplain, kenapa kok laki-laki boleh kawin, perempuan kok nggak boleh? Jadi kan susah. Saya kemarin diskusi ada di kampus itu sama dosen-dosen, jadi dia bahas besok ada dia yang bilang bahwa besok kita di surga kalau kita soleh, istri kita solihah, besok kita di surga akan ketemu lagi dengan istri kita. Enggak, kayak saya, oh itu kalau saya enggak senang yang kayak gitu. Saya di dunia pengen cari lagi, enggak berani di sana ketemu lagi sama istri. Enak kan? Enaknya itu bisa bebas gitu loh, ditemukan lagi sama istri. Di sini sudah, oh saya pengen cari ganti, enggak berani ketemu lagi. Yang perempuan juga pengen ganti-ganti lah, masa di sana tetap itu aja. Ya, itu istimewa. Simbolik kan sebenarnya itu, bidadari itu kan ya sebenarnya susah. Kalau mau letternya juga, saya kemarin baca Taqwaikul Akhbar itu isinya lucu-lucu, tapi sekali-sekali kita ngaji Taqwaikul Akhbar. Jadi ngomong tentang akhirat sebenarnya yang simbolik tapi dibikin faktual. Besok kita di surga itu ketemu bidadari itu kulitnya mulus sekali, saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Pikir orang saking mulusnya tulangnya kelihatan, kamu udah tertawa. Kulitnya itu kayak kapur, baunya wangi, nggak habis-habis. Bayangkan, besok minta bidadari yang biasa-biasa saja, bau kecut dikit nggak apa-apa, asal cakep. Tapi kan gambarnya kan kayak gitu. Kamu dikasih pameran besok surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu punya rumah yang di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Kamu kepingin nggak punya rumah dekat sungai? Itu kan logik simbolik versi Arab abad ke-6. Karena zaman itu kan air susah, ada nyarinya di oase. Zam-Zam itu kan salah satu oase. Membayangkan punya rumah dekat sungai kan senang mereka. Alhamdulillah punya rumah dekat sungai, air tinggal ngambil bisa mandi tiap hari. Bayangannya di sungai. Begitu dipameri kamu ibadah yang serius, besok punya rumah dekat sungai. Ini semangat mereka. Kalau kamu masuk, ayo sholat, besok ada rumah dekat sungai. Karena di sana apa? Kerjaan utamanya orang Arab kan kalau nggak mengembala dagang atau perang kan, maka mengembala kambing besok dipameri. Kambing itu kan diambil susunya. Besok di surga tenang aja, nggak perlu mengembala, di sana ada kolam susu. Ya kan seneng mereka kan. Nah, kalau kamu dipameri besok ada kolam susu loh, kamu kan buat apa kolam susu? Masa setiap hari mau minum susu, masa mandi di kolam susu? Nggak nyambung. Logika sih boleh. Maka istinbat harus ada teorinya, jangan ngawur. Kalau pakai letter harafiah mungkin ya banyak hal yang nggak menarik dari agama. Maka kamu perlu teori, ada caranya, ada jalannya. Yang ketiga istintaj, yang keempat istidlal. Saya langsung karena sebenarnya dua istilah yang kalian sangat kenal, cuma saya harapkan. Istintaj itu deduksi, istidlal itu induksi. Istintaj itu mirip istinbat, jadi menarik kesimpulan dari prinsip umumnya teks. Kalau istidlal itu melakukan abstraksi dari bunyi teks yang detail. Istidlal itu misalnya, istintaj itu misalnya ada bunyi ayat yang sifatnya umum, kemudian kalian terjemahkan biar sesuai dengan hidupmu sekarang. Itu istintaj, cara berpikir yang deduktif. Misalnya ayat untuk hargailah orang tuamu. Secara istintaj kalian deduksikan ayat untuk menghargai orang tua itu sesuai konteksnya. Mungkin kalau di Indonesia menghargai orang tua itu ya kalau ketemu salaman, cium tangan. Kalau ngomong jangan menatap matanya karena matanya diam rumah, itu gaya Indonesia untuk menghargai orang tua. Tapi di luar Indonesia mungkin di barat beda lagi. Kalau di barat kalau kamu ngomong tidak menatap matanya malah dianggap tak sopan. Itu kan istintaj. Jadi hargailah orang lain itu kan terjemahnya macam-macam sesuai kultur. Kalau di orang Arab menghargai itu jangan sampai kalian pegang pantatnya,
Kalau kepala malah tidak apa-apa. Kebalikannya Indonesia, jangan pegang kepala. Pantat tidak apa-apa, asal sesama jenis. Kalau orang-orang sering mencontohkan gitu kan, kalau Arab itu nggak boleh pegang pantat, kepala tidak apa-apa. Kalau Indonesia itu kepala jangan, pantat tidak apa-apa. Aku iya pantat itu tidak apa-apa. Kalau ada orang tiba-tiba pantatmu ditepuk fok itu kan ya kamu. Iya, mesti keluar kata-kata indahnya. Oke, itu istintaj. Yang kedua istidlal. Istidlal itu cara berpikir induktif. Jadi kebalikannya, dari hidupmu sehari-hari kamu simpulkan kesesuaiannya dengan teks. Itu istidlal. Cari dalil. Saya sudah pacaran Pak, terus dalilnya apa ya? Saya tak cari dari di Quran, itu istidlal. Itu kan induktif. Dari fakta-fakta kecil dicari ayatnya yang umum. Istidlal, cari dalil. Kalau istintaj, ayat ini kira-kira kalau dalam hidupku terjemahannya apa? Itu metode bayang. Dan yang terakhir kias. Kias ini sebenarnya salah satu metode ketika orang ijtihad. Analogi. Yang paling kias itu ada banyak jenisnya. Itu saya sebut karena ini yang paling populer dalam tradisi filsafat adalah kias wahib ala syahid. Kias itu kalau bahasa logika namanya analogi. Jadi analogi itu menyimpulkan sesuatu dengan memakai dasar sesuatu yang lain yang tidak sama tapi dekat hubungannya. Misalnya bir itu kamu haramkan, meskipun tidak ada ayat tentang bir. Yang ada kan ayat tentang khamr. Karena apa? Ada kedekatan dengan antara bir dengan khamr. Dekatnya karena apa? Karena sama-sama memabukkan. Karena sama-sama bikin mabuk, maka bir haram. Kenapa? Karena khamr juga haram. Sama-sama bikin mabuk. Nah, itu namanya kias, karena ada kedekatan. Jadi analogi. Jadi bir dianalogikan dengan khamr. Jadi yang satu namanya maklul, yang satu namanya maklul alaih. Mabuk itu namanya ilatnya. Itu namanya kias. Meskipun kalau kamu tanya apa setiap yang memabukkan haram, jawabannya iya apa tidak? Belum tentu ya, karena banyak hal yang memabukkan tapi tidak haram. Misalnya naik bis. Kamu berani mengkiaskan Pak naik bis sama naik kereta api itu haram Pak? Kenapa? Ada ilatnya. Karena dia memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Makanya kasih tahu teman-temanmu ya, kalau yang ada yang suka mabuk, daripada menghabis-habiskan uang banyak rugi, suruh naik bis aja ngadep ke belakang mesti mabuk. Daripada kamu beli yang gitu-gitu mahal kan, naik bis kota yang jelek ngadep ke belakang mesti mabuk. Oke, kias syahid ala wahib itu kenapa dalam agama sangat populer? Karena agama kebanyakan isinya adalah al-wahib dalam metafisik. Maka untuk memahaminya, wahib itu tidak bisa dipahami kecuali secara analogi, dan analoginya harus dengan syahid. Maka namanya kias wahib ala syahid, dengan barang yang kelihatan. Kamu tidak mungkin ngerti semua hal eskatologi dalam agama kalau tidak pakai media syahid. Kamu memahami apa ya eskatologi dalam agama? Kamu memahami mizan, besok amalmu akan ditimbang di akhirat. Kamu mesti pakai media syahid kan, media yang kelihatan. Jadi kamu ditimbang di akhirat pakai apa? Ya mesti pakai timbangan. Mesti bayangkan besok Pak di akhirat saya berdiri ada timbangannya besar. Kan gitu. Jadi besok yang hisab itu kita berdiri di bawah timbangan terus timbangan kan sih. Siratal mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7, yang panjangnya sekian itu kan mesti gitu bayangkan. Itu kan pakai syahid. Barang yang di sini ada dan kelihatan, kamu pakai untuk memahami yang gaib. Coba bayangkan kalau kamu lihat komik-komik surga neraka ini, peralatannya tukang itu semua ada di neraka. Nah ya kan, palu, gergaji, apa aja. Kok ada semua di sana. Peralatannya tukang itu di sana semua. Itu kan namanya cara berpikir kias syahid ala gaib. Memahami yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi peristiwanya sendiri kamu nggak ngerti, barangnya kamu nggak ngerti, tapi kamu simpulkan dari kelihatan. Oke, kalau Pak Musa As'ari zaman saya kuliah dulu ngasih contoh kias wahib ala syahid itu, misalnya kalau kamu jalan-jalan ke Kaliurang, naik ke atas itu tiba-tiba kamu lihat celana dalam di situ, keleleran. Kira-kira kamu menyimpulkan apa? Ada celana dalam di naik ke atas itu di Kaliurang itu. Karena pikiranmu mesti jelek-jelek kan? Itu celana dalam itu syahid. Peristiwa ketika celana dalam itu sampai ada di situ, itu kan wahib bagi kamu. Tapi bisa kamu simpulkan dari celana dalam itu. Itu contoh kias wahib ala syahid. Kalau kamu sampai di sini, misalnya kamu sejak tadi garuk-garuk gatal, bisa itu. Syahidnya itu garuk-garuk gatal. Mungkin wahibnya adalah kamu sejak tadi belum mandi. Itu wahib ala syahid. Jadi belum mandinya saya nggak tahu, tapi syahidnya jelas kamu garuk-garuk gatal. Kayak mantan baru pagi-pagi kok keramas. Ya kan, keramas itu kan syahid. Kamu bisa lihat rambutnya basah. Nah, ini tadi malam mesti ada kejadian. Kejadiannya kamu kan nggak ngerti, tapi dia keramas itu kan syahidnya. Itu kias syahid ala kias wahib ala syahid. Jadi memahami yang wahib ala syahid. Memahami Allah itu kan juga gitu. Awalnya sendiri nggak bisa diakses, tapi kan dari syahidnya kamu bisa. Ciptaannya, kekuasaannya, ketelitiannya. Itu kan wahib ala syahid.
Jadi itu jenis metode bayani. Karena ayat Al-Quran itu kebanyakan sifatnya simbolik, kayak tadi tak ceritain, maka kita butuh syahid untuk memahaminya dengan cara kias. Maka oleh Imam Syafi'i, kias dimasukkan salah satu sumber hukum Islam. Karena dalam banyak hal kita tidak berdaya tanpa kias. Meskipun ada kelompok tertentu yang tidak setuju dengan kias. Pokoknya kalau ada ayat nggak bisa dipahami, kembalikan lagi pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan di kias-kias, jangan ditakwil-takwil. Ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas model-model bayan itu ada ijtihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah, istidlaliyah, dan kias. Ini sampai jam berapa? 12. Itu kamu enak cengeng-cengengnya sampai ini ngomong. Tidak apa-apa sampai nunggu Madrid nanti jam 1:30. Madrid melawan Malaga. Saya tidak suka Madrid, cuma kan kalau Madrid kalah Barcelona menang. Ya, jadi ingin lihat kekalahan. Terus akal jadi apa sih kalau dalam bayan ini? Itu tadi kan nalar basisnya teks. Akal untuk mengatur nafsu yang jelas dalam bayan ini. Jadi karena kadang-kadang orang baca teks itu yang sering menonjolkan nafsunya. Kalau kalian mungkin kelompok A terus nafsu memenangkan kelompoknya, nafsu cari enaknya sendiri, nafsu. Nah ini akal yang harus jadi pengontrolnya. Ayat itu sering diperkosa dalam nalar bayan untuk kepentingan. Maka biar tidak terjebak ke situ, maka dalam bayan juga kamu butuh akal, meskipun dia tekstual. Jadi politisi-politisi itu kan sering memperkosa ayat, apalagi yang politisi agama. Ya, ayat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, untuk menghalangi itu harus pakai akal. Zaman saya kecil dulu waktu sifat saya kan P3. Waktu kampanye P3 itu kiainya selalu pakai ayat Qul huwallahu ahad. Nah, P3 nomor 1 sama itu. Qul huwallahu ahad. Jadi maka yang diridhoi Allah itu yang nomor 1. Nah, itu manipulasi ayat gitu kan. Zaman nanti belum ada P3, tapi itu cita-cita dari P3. Kalau Golkar beda lagi. Kalau Golkar itu biasanya pakai ayat yang Nabi menunjukkan bahwa besok saya sama anak yatim itu dekat di surga. Jadi ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Jadi saya dan anak yatim itu kayak gini besok di surga. Nabi itu termasuk Golkar. Atau kalau P3 dulu yang PDI yang nomor 3, dalilnya yang dipakai adalah bahwa segala sesuatu itu yang baik harus diulang 3 kali. Jadi kebaikan itu selalu ada di angka 3. Maka cobloslah PDI. Nah, ini biar nggak terjebak tuh kayak gini, akalnya harus main. Kalau bayani nggak pakai akal, biasanya jatuhnya ke nafsu. Nafsu itu keinginan memenangkan kelompoknya, memenangkan golongannya, kesenangannya sendiri, keenakannya sendiri pakai dalil. Kayak kalian tadi loh, mentang-mentang punya pacar terus pakai dalil kita arofu. Mentang-mentang nggak punya pacar pakai dalil sahabat profesinya. Sing main nafsunya mesti, keinginanmu sendiri yang main. Maka biar nggak kayak gitu, akalnya harus main. Terus akal juga bisa bermain untuk justifikasi. Jadi yang tadi bunyinya ayat bisa dikuatkan oleh kesimpulannya akal. Akal melarang ayat bilang mencuri itu haram. Akal juga setuju ya, secara rasional memang nggak boleh makan haknya orang lain. Itu namanya fungsi justifikatif. Repetitif, akal mengulangi, sama aja kayak tadi. Dan taklidi, akal ikut. Dan yang terakhir, akal mengukuhkan kebenaran otoritas teks. Hasilnya kalau yang terakhir ini biasanya lahir namanya ilmu kalam, teologi. Teologi itu ketika dogma agama dianalisis, dicari penguatnya secara rasional. Dan itu yang main harus akal. Jadi meskipun bayan itu teks, akal juga tetap bermain. Karena ini hubungannya sama pengetahuan. Tidak mungkin lepas dari akal.